Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini takkan kekurangan dalam penyertaannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur. Tuhan, urapilah kami agar kami mengerti firman-Mu dan terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak kekurangan dalam penyertaannya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Sekali lagi saudara, Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Saudara, penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi kita. Penyertaannya adalah sebuah jaminan bahwa kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber untuk semua kebutuhan kita. Bukan saja bicara tentang makan minum, tetapi ada satu jaminan kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Itu satu jaminan yang diberikan kepada kita. Tentunya setiap manusia punya kekurangan, punya keterbatasan. Lalu kemudian kekurangan dan keterbatasan itu tidak sedikit membuat kita menjadi was-was, cemas, terus kemudian khawatir. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita mesti sadari bahwa di dalam kekurangan dan keterbatasan kita sebenarnya kita tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik kalau Tuhan menyertai kita dan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah memandang rupa, penampilan, kekurangan kita. Dia nggak memandang itu. Tapi dia selalu melihat hati kita. Apakah hati ini ada sebuah ketulusan, kesungguhan, ataupun ketaatan dalam mencari dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, apabila itu ada di dalam hati kita, ketulusan untuk kita mencarinya, maka kita akan mengalami semua kebaikannya. Nah, kalau kita belajar bicara tentang ketulusan, adalah seorang janda yang dalam kemiskinannya masih memberi seluruh bagiannya sebagai persembahan. Lalu kemudian Abraham yang istrinya mandul, telah dijanjikan Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Nah, kalau kita juga membaca bagaimana seorang Yakub yang pincang kakinya,
Tapi Tuhan menetapkannya untuk menjadi bapa dari kedua belas Bani Israel. Apa artinya semua itu, saudara? Di dalam kelemahan mereka, di dalam kekurangan mereka, mereka justru dipakai Tuhan, dan mereka tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Nah, kalau kita belajar dari mereka, maka kita harusnya kita pun mengalami semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari seorang Musa, Musa adalah seorang yang gagap dalam berbicara, tapi Tuhan memakainya untuk membawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bahkan Musa, dia dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, membelah laut, bahkan roti turun dari langit segala macam. 40 tahun sepatu mereka, sandal mereka tidak rusak. Musa ada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Gideon seorang penakut, tetapi Tuhan membuat dia, memakai dia mengalahkan musuh-musuhnya. Begitu juga dengan seorang Deborah, seorang istri, tapi Tuhan memberi kemenangan dalam peperangan. Bahkan kalau kita ketahui, Rahab seorang pelacur, tapi ditunjuk sebagai nenek moyang daripada Yesus Kristus. Petrus hanya seorang nelayan, namun dalam khotbahnya yang pertama 3.000 orang bertobat. Nah, apa artinya ini, saudara? Seorang Daud juga pengembala kambing domba, tapi Tuhan pakai dan Tuhan angkat menjadi raja yang besar atas Israel. Nah, artinya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan tahu akan segala kekurangan kita, akan segala kelemahan kita. Asal kita setia kepadanya, hidup dalam penyertaannya, maka Tuhan akan memberikan kita power, kuasa untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. 2 Korintus 12 ayat ke-9 dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Artinya, saudara, kalau saudara merasa punya kekurangan, kelemahan, justru disitulah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Harus jadi di balik kelemahan dan kekurangan itu, ucapan syukur itu harusnya lebih besar, sebab kuasa Tuhan menjadi sempurna di situ. Nah, sampai saat ini, kerinduan Tuhan ingin memenuhi segala kebutuhan kita. Dan tidak ada sesuatu apapun yang baik yang Tuhan tidak berikan. Selalu Dia berikan yang terbaik. Untuk itu, kalau kita baca Mazmur 37 ayat 25. "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Ada satu jaminan, ada satu bukti bahwa dari muda sampai tua tidak pernah orang benar itu ditinggalkan, apalagi sampai anak cucunya meminta roti. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, kita tidak pernah mengalami kekurangan sesuatu yang baik kalau kita ada dalam penyertaan Tuhan. Untuk itu kita butuh penyertaannya. Kita harus mengandalkan Dia supaya kita mengalami semua yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan melimpahkan semua yang baik dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hati kami bersyukur penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Aku berdoa berkati umat-Mu yang mendengarkan ini sepanjang hari ini.
sepanjang minggu ini, bulan ini, dan tahun-tahun yang akan datang. Penyertaan Tuhan itu pasti sempurna atas mereka. Dan aku percaya mereka akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Dan mereka akan bersuka cita sebab kebaikan Tuhan yang besar akan dilimpahkan atas kehidupan mereka. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.